Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf, NIM-nya 22011012 dari semester 4 reguler PAI. Jadi di sini saya akan mempresentasikan sebuah presentasi yang telah saya presentasikan sebelumnya guna untuk melengkapi tugas UAS saya. Jadi judulnya itu Ruang Lingkup Orma dan Penanggung Jawab Ekstrakurikuler PAI. Oke. Jadi sebelumnya saya beritahu dulu apa itu ekstrakurikuler PAI. Nah, ekstrakurikuler sendiri berasal dari dua kata, yakni ekstra dan kurikuler. Ekstra yang berarti tambah-tambah dan kurikuler berarti pelajaran yang dapat diartikan sebagai pelajaran tambahan. Jadi pelajaran tambahan itu adalah sebuah pelajaran yang tambahan gitu, tambahan dari pelajaran sebelumnya. Nih contohnya kayak kaligrafi gitu. Itu kan di luar jam pelajaran sekolah gitu. Tujuannya untuk meningkatkan skill dan juga memperoleh minat gitu ya. Terus kita lanjut ke ruang lingkupnya ya, mencakup beberapa gitu ya, ada yang banyak, ada yang sedikit gitu biasanya tiap-tiap sekolah itu. Yang pertama mungkin yang paling sering itu ceramah, dakwah kayak gitu ya. Terus ada juga baca tulis Al-Quran, ada tahfidz Al-Quran, tilawatul Quran, kaligrafi, nasyid gitu ya, sama beragam seni-seni musik yang lain gitu. Terus organisasi mahasiswa PAI. Apa sih organisasi mahasiswa PAI itu? Ini artinya sekumpulan mahasiswa yang memiliki tujuan atau kepentingan tertentu yang bernuansakan Islami yang berada di perguruan tinggi atau kampus yang bertujuan untuk mengembangkan minat dan bakat peserta didik serta memberikan pengetahuan yang mendalam dari kegiatan tersebut agar nantinya berguna bagi diri sendiri ataupun bagi masyarakat luas. Organisasi mahasiswa di sini berarti orang yang mengadakan, bukan orang yang mengadakan minat dan bakat, tapi orang yang memberikan dukungan minat dan bakat gitu untuk para siswa. Ya kayak OSIS kan, contohnya OSIS perlu mendorong gitu, mendorong para siswa-siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler. Soalnya apa? Soalnya ekstrakurikuler itu berguna nantinya di masa depan. Untuk apa? Untuk mengembangkan minat dan bakat pada siswa tersebut gitu. Yang sukanya kaligrafi tapi nggak bisa kaligrafi, nah bisa belajar di ekstrakurikuler gitu. Atau punya bakat apa, misalnya bakatnya teh ceramah, nah ekstrakurikulerin tuh bakat yang ceramah itu agar apa, agar bisa lebih matang ke depannya. Nah gitu, maka ekstrakurikuler di sini itu sangat penting. Daripada kita bermalas-malasan, mendingan kita isi waktu luang kita dengan belajar sesuatu yang ingin kita bisa gitu, yang kita itu ingin memperoleh dari sesuatu tersebut, baik itu minat, kemauan ataupun bakat atau skill ya. Penanggung jawab ekstrakurikuler PAI. Tentunya semua orang yang berkaitan dengan ekstrakurikuler yang memegang tanggung jawab gitu ya, itu harus menanggung tanggung jawab. Yang pertama dari pembimbing ekstrakurikuler seperti guru ya, bahasa Jepang misalkan, ekstrakurikuler bahasa Jepang, berarti pembimbingnya atau guru yang mengajarkan bahasa Jepangnya itu wajib bertanggung jawab. Bertanggung jawabnya itu untuk apa? Untuk meningkatkan skill atau kemampuan para siswa yang mengikuti ekstrakurikuler tersebut. Nah, selain pembimbing, ada juga anggota. Anggota itu ya anggota ekstrakurikulernya. Anggota itu yang
siswa yang menjalani ekstrakurikuler, siswa yang ekstrakurikuler gitu. Tanggung jawabnya ngapain? Ya misalkan sungguh-sungguh ya. Ini mah misalkan punya bakat di badminton terus ekstrakurikuler badminton gitu. Tapi mainnya nggak sungguh-sungguh. Apong punya bakat tapi nggak sungguh-sungguh. Nah berarti itu salah satu siswa yang tidak bertanggung jawab atas kemampuannya gitu. Terus ada juga dari pihak sekolah kampus. Nah itu juga malah ini yang paling vital gitu peran tanggung jawab, karena pihak sekolah ini yang mengadakan ekstrakurikulernya, yang menetapkan ekstrakurikulernya. Jadi tanggung jawabnya ini sangat besar untuk pihak sekolah dan kampus ini, sehingga apapun yang terjadi di dalam ekstrakurikuler tersebut itu merupakan tanggung jawab pihak sekolah atau kampus. Kesimpulannya, ekstrakurikuler PAI adalah kegiatan-kegiatan yang bernuansa Islam yang berada di luar jam pelajaran untuk mengembangkan minat dan bakat para siswa yang berkaitan dengan ekstrakurikuler tersebut. Ruang lingkupnya meliputi kegiatan Islami yang mengembangkan aspek pengetahuan dan keterampilan dari peserta didik agar berguna di masa yang akan datang, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat luas. Sekian dari saya. Bila ada yang belum jelas mohon dijelaskan sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.